Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, para pengurus Masjid Darul Aman, Masjid Paripurna Darul Aman yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini panitia Ramadan Masjid Darul Aman meminta untuk menyampaikan tentang anak sebagai aset dunia dan di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin semua kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun memiliki anak, baik satu, dua, ataupun mungkin lebih banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak yang dititipkan kepada kita itu adalah titipan masa depan, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kita kandung, yang kita lahirkan, yang kita besarkan adalah harapan dan investasi kita untuk masa depan kita, baik masa depan keluarga, masa depan kampung kita ini, dan tentu saja masa depan kita ini berbeda dengan masa depan orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Kalau masa depan kita yang beragama Islam itu bukan hanya sebatas kehidupan di dunia saja, tapi juga nanti sampai ke akhirat kelak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena maka investasi ini adalah investasi jangka panjang untuk dunia dan di akhirat. Dunia ini fana, mungkin kita hanya akan bisa menikmati 10-20 tahun lagi. Mungkin juga yang masih muda diberi kesempatan mungkin 30-40 tahun lagi. Tapi kalau di akhirat nanti hitungannya tidak akan berhenti. Kalau kita menderita dari awal, kemungkinan kita akan menderita sampai akhir, tanpa ada masa yang akan membatasinya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah investasi yang tidak berbatas waktu, maka kita sudah punya kewajiban. Yang wajib kita jaga anak ini, kita cetak anak ini, kita jadikan anak cucu kita ini menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi kita. Apa gunanya investasi kalau tidak menguntungkan? Tapi kita tidak juga bisa memungkiri Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata banyak investasi ini yang malah mencelakakan. Kita taruh dana kita 100 juta, tiba-tiba dalam sebulan, setahun bisa hilang sama sekali. Ada juga investasi kita ini 0,0. Memang tak untung tapi juga tak rugi. Tapi yang paling baik adalah investasi yang kita berikan itu, yang kita dapatkan itu, yang kita tanam itu beruntung hendaknya dari dunia sampai ke akhirat. Syekh Zainuddin Al-Malyabari dalam kitab Irsyadul Ibad menceritakan bahwa dia dalam mimpinya menemukan seorang laki-laki di perkuburan. Di pekuburan itu yang mungkin ada puluhan atau ratusan kubur di sana,
Di sana hampir semua orang, Bapak Ibu sekalian, mengais rezeki, yaitu doa yang dikirim oleh anak-anaknya kepada dia. Dikirim doa oleh anak, ditampung dan diambil, dikais oleh orang yang di dalam kubur tadi. Bapak Ibu sekalian, adalah satu orang di antara mereka yang tidak melakukan hal yang sama. Dia hanya duduk-duduk. Dia hanya duduk, tidak seperti ahli kubur yang lain. Maka bapak-bapak sekalian, Syekh Zainuddin tadi mengatakan, apa yang kau lakukan? Sementara orang semuanya mengais rezeki, mengambil sisa-sisa doa yang dikirim oleh anak cucu mereka. Maka dia mengatakan, saya hari ini tidak perlu mengais rezeki, karena keperluan saya hari ini sudah penuh. Karena apa yang saya harapkan sudah saya dapatkan. Maka ketika itu Syekh Zainuddin mengatakan, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan keuntungan yang demikian besar? Maka orang tadi menjawab bahwa pada hari ini dan hari-hari sebelumnya, anak saya selalu membacakan Al-Quran untuk saya dan selalu mendoakan saya setiap harinya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, beruntung bagi kita. Artinya apa yang disampaikan, yang diceritakan oleh Syekh Zainuddin tadi, laki-laki tadi adalah orang-orang yang mempunyai investasi yang luar biasa. Investasinya tidak habis-habis. Anaknya sering membacakan Al-Quran, pahalanya diberikan kepada dia. Anaknya sering berdoa, pahalanya dikirimkan kepada dia. Itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau anak kita membacakan doa dan membacakan Al-Quran untuk kita. Tapi seringkali banyak orang yang berinvestasi yang tidak menguntungkan. Investasinya investasi bodong. Mungkin di antara kita banyak yang pernah terkena investasi bodong ini. Anak yang mereka kandung dalam keadaan susah payah, yang dia lahirkan dalam keadaan susah payah, wahnan ala wahnin, susah bertambah susah, yang dibesarkan dengan susah payah, yang disekolahkan dengan susah payah. Tapi apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Di dunia dia membuat celaka, di akhirat dia membawakan dosa juga untuk kita. Banyak kisah yang diceritakan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang-orang yang telah meninggal, bapak ibunya, dia tetap juga diberikan beban oleh anaknya yang semasa di dunia masih juga sibuk dengan kemaksiatannya. Banyak kita nanti yang hampir melangkahkan kaki ke dalam surga, tapi karena anak kita banyak melakukan dosa yang karena kelalaian kita, akhirnya kita ditarik ke neraka bersamanya. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita menjadi ibroh yang kedua ini. Menjadi orang yang merugi, investasi kita investasi bodong. Di dunia dia sudah menjadi setan. Di akhirat dia juga menjadi beban bagi kita. Maka oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, soal anak ini, mungkin semua kita sudah punya pengalaman untuk mendidik mereka. Biar mereka tidak menjadi setan, biar mereka tidak menjadi beban. Maka tak ada jalan lain bagi kita selain untuk menciptakan mereka menjadi manusia yang bermanfaat. Karena sejatinya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, siapapun yang kita lahirkan ke muka bumi ini, dia pasti terlahir dalam keadaan bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Tak ada anak yang lahir membawa dosa. Tak ada anak yang membawa perangai buruk. Tak ada anak yang dari awal, dari lahirnya itu mempunyai karakter yang bisa mencelakakan kedua orang tuanya. Lantas mengapa ada anak yang tiba-tiba mencelakakan orang tuanya di dunia dan di akhirat? Mengapa anak bisa menjadi beban dan bisa menjadi setan bagi kita? Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itulah kelanjutan dari hadis Nabi Muhammad tadi. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia menjadi majusi, menjadi Nasrani,
menjadi hebat, menjadi tak hebat, menjadi setan, menjadi orang yang menjadi beban. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ada di antara anak kita yang tidak mau ke masjid, itu semata-mata memang karena kesalahan kita. Kalau ada anak-anak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, itu semata-mata adalah kesalahan para orang tuanya. Rasulullah SAW dari awal sudah mengatakan kepada kita bahwa kalau anak kalian umurnya 7 tahun, maka suruh dia sholat, bawa dia sholat. Kita bangga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada anak yang dibawa orang tuanya ke masjid seperti yang di depan saya ini. Ini adalah dalam rangka tarbiyah bagi kita, memberikan pelajaran kepada dia, sekaligus menanamkan investasi kita terhadap mereka. Kita ajarkan kepada dia rajin sholat, pandai mengaji, insya Allah dia nanti akan menjadi investasi yang baik bagi kita. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau umpamanya dari kecil kita tidak mau mengajarnya mengaji, kita tidak membebankan dia sholat, maka ini akan nanti menjadi beban bagi kita semua. Tadi saya sebutkan anak umur 7 tahun, suruh dia sholat. Kalau sudah sampai umur 10 tahun, jangan suruh juga lagi bapak ibu sekalian. Tak sholat dia fadribuh. Itu hukumnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Fadribuh, pukul dia. Pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adakah di antara kita yang hari ini apabila anaknya tidak sholat, apabila anaknya tidak mengaji, berani memukul anaknya? Beranikah kita ketika anak tidak mau sholat, kita pukul, kita tempeleng dia? Mungkin di antara kita tak ada yang berani, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tapi percayalah kepada saya, apabila anak kita tidak sholat, tidak kita pukul pada hari ini, maka nanti di akhirat malaikat Zabaniyah yang akan menempeleng kita. Kalau kita tak tempeleng anak kita hari ini tidak sholat, maka nanti di akhirat malaikat Zabaniyah yang akan menenggelamkan kita ke dasar jurang jahanam. Maka bapak ibu sekalian, kita masih mukul anak pakai perasaan sikit, ya kan? Kalau malaikat Zabaniyah tak pakai perasaan nanti. Kalau kita pukul anak paling-paling menangis, meringis. Kalau kita nanti Zabaniyah mukul kita, tahu sendirilah bagaimana malaikat memukul manusia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sudah sewajarnya kita memarahi, mengajari anak kita, supaya dia sholat dari awal, dari umur 7 tahun atau malah kurang dari itu. Kalau dia umur 10 tahun, di ambang kedewasaan dia, di ambang mukallaf dia, tetap juga tak sholat, maka sudah sewajarnya kita memberikan aksi khusus kepada mereka. Itu namanya Ustadz KDRT. KDRT memang benar, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau sempat alasan KDRT menyebabkan kita terlalu rendah, terlalu lemah terhadap anak kita, maka KDRT nanti malaikat Zabaniyah itu jauh lebih berat bagi kita semua. Kita pilih KDRT yang dilindungi oleh Hamsaan ini, atau kita menanggung beban KDRT yang dilakukan oleh malaikat Zabaniyah nanti di yaumil mahsyar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kadang kita ketika anak kita tidak sholat, nah silakan sholat, nantilah bu, nantilah pak, nah cepatlah sholat, iya lagi sibuk main HP, katanya kan ini gamenya hampir selesai. Kita dengan enaknya mengatakan ya oke lah, biarlah nanti sholat ya kalau memang capek sekarang. Tapi kalau ada anak kita umpamanya tak sekolah pak bu sekalian, kenapa kau tak les? Iya capek ya. Dibilangnya capek, kita langsung bilangin bahwa kau pikir les itu murah, les itu bayar tak pakai daun, les itu mahal. Maka kalau kau tak les, banyak kerugian pada ayah. Kita sering mengatakan hal yang demikian. Tapi ketika anak sholat, tidak sholat, sholatlah nak, lagi capek ya, ayo udah nanti sholat ya.
itu bisa kita permisif, bisa berikan kemaafan kepada mereka. Malah ini terbalik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu dia mengatakan, ya Rasulullah, kadang-kadang saya susah membangunkan anak saya sholat. Bagaimana kekerasan yang harus saya lakukan supaya anak saya bisa sholat ya Rasulullah? Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, bujuk dia, paksa dia sholat seperti, nah, ini sepertinya Pak Bu sekalian, engkau membangunkan rumahmu kebakaran. Kalau rumah kita kebakaran, seperti apa kita membangunkan anak kita? Sekeras apa, seserius apa kita membangunkan anak kita subuh kalau rumah kita kebakaran? Rumah terbakar, nak bangun nak, ya kan? Ini rumah kita terbakar. Nak bangun nak, ini api udah besar. Apakah kita akan melakukan hal yang sama? Tak mungkin, pasti kita akan marah-marah, pasti kita akan teriak-teriak. Bangun, bangun, lari-lari, sholat-sholat, terbakar. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti itulah hendaknya kita membangunkan anak kita. Ketika kita menyuruh dia untuk sholat. Tapi pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apakah kita sepenting itu melakukannya? Apakah kita seserius itu melakukannya? Kalau rumah kita terbakar, kalau lesnya tidak dibayar, itu kita risaunya luar biasa. Tapi ketika anak tak sholat, tak pandai mengaji, kita bisa memberikan kata-kata permisif. Permisif itu adalah memaafkan mereka. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rumah yang terbakar bisa dibangun kembali. Tapi kalau anak yang kurang ajar, siapa yang akan mengajarnya nanti? Apakah kita menunggu orang untuk menangkapnya, polisi menangkapnya, orang mengajarnya? Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tak ada kata-kata permisif bagi kita untuk mendidik anak kita tersebut. Terakhir bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada bonus yang luar biasa bagi kita orang tua. Orang tua itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dia punya anak. Anaknya ini jangan kita salah. Semua kita yang di dalam ini adalah anak dari orang tua kita. Dan kita setua apapun, walaupun kita punya cucu, walaupun kita punya cicit, yang namanya kita tetap menganggap anak kita sebagai anak. Kita sering mendengarkan istilah anak sebesar apapun, setua apapun, selagi kita masih hidup, dia tetap sebagai anak kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada orang yang tidak mau menegur anaknya, umpamanya saya umur udah 70. Pantas Bu, umur 70? Belum ya? Umur 70 punya anak umur 50. Anaknya tak sholat, anaknya tak puasa, anaknya suka berjudi. Ketika ditanya, anak kau tak sholat tuh, biarlah udah besar dia. Biarlah dia udah tua, biarlah dia udah tahu baik buruknya. Enggak bisa bapak ibu-ibu sekalian. Mau tua, mau muda, mau besar, mau kecil, mau sarjana, tamat SD pun bapak-bapak ibu-ibu, S3 pun anak bapak-bapak dan ibu-ibu, tetap juga yang S3 itu sebagai anak kita dan tanggung jawab kita. Apabila dia berbuat salah, kita tetap akan dapat seberan-seberan dosanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bonus yang saya katakan tadi adalah ada orang-orang yang mendapatkan jackpot nanti di akhirat. Nah, ini kalau yang suka main game online ini tahu jackpot nih. Dan kebetulan saya tak pernah memang. Kata-kata orang aja tuh jackpot. Dia akan mendapatkan jackpot, akan mendapatkan hal yang luar biasa nanti di akhirat. Tadi saya ceritakan ada bapak-bapak duduk mendapatkan doa yang sudah penuh kantongnya oleh doa dari anaknya. Tapi ada nanti orang di akhirat bukan hanya mendapatkan pahala, bukan hanya mendapatkan kebaikan dari anak-anaknya, bukan hanya menolong dia masuk ke surga, tapi dia juga akan dijadikan raja, akan dijadikan ratu oleh anaknya sendiri. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mempunyai anak
anaknya menghafal Al-Quran sampai 30 juz, mengamalkannya. Nanti di akhirat bapak-bapak ibu-ibu sekalian, anak yang dah hafal Al-Quran 30 juz, mengamalkannya, maka nanti di akhirat dia bukan hanya sekedar memberi syafaat, bukan hanya sekedar memberikan pahala kepada orang tuanya, tapi juga dia akan datang membawa baju kebesaran, bukan baju yang besar, tapi baju kebesaran, baju kerajaan, baju raja dan ratu untuk orang tuanya, dan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, nanti di akhirat kita jumpa teman kita ini sama dulu waktu kita di Darul Aman, tiba-tiba dia terseok-seok menuju padang mahsyar, sementara kita dengan jubah kebesaran, dengan mahkota di kepala, berjalan dengan gagah menuju padang mahsyar, dibimbing oleh anak kita masuk ke surga. Tentu jauh bedanya bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Cuma bedanya ibu-ibu sekalian, investasinya tentulah beda. Investasi menjadikan anak yang menghafal Al-Quran dengan anak yang sekedar S3 itu beda. Untuk menjadikan anak S3 tuh Pak Bu sekalian, asal anak kita nih mau belajar, asal duit kita ada, asal kita tegas, insya Allah bisa. Tapi untuk menjadikan anak kita menghafal Al-Quran dan mengamalkannya, ini butuh pengorbanan yang luar biasa. Maka bapak ibu sekalian, usahakanlah, kalau tak dapat kita menghafal Al-Quran 30 juz, ya kan, usahakan minimal anak kita hafal 30 juz. Nanti akan datang dia kepada kita membawa jubah kebesaran dan mahkota di kepala kita nantinya. Kalau tak dapat anak kita hafal 30 juz, minimal cucu kita. Cucu kita Pak Bu sekalian, usahakan bisa menghafal Al-Quran. Tak bisa 30 juz Ustaz, juz 30 cuman, ya tak masalah, lumayan. Ya kan? Tak dapat cucu kita, minimal keluarga kita. Tak dapat keluarga kita, minimal orang lain yang bisa menghafal Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Insya Allah, walaupun nanti tidak jubah dibawakannya, tidak mahkota dibawakannya, minimal orang menghafal Al-Quran karena kita akan memberikan syafaatnya nanti. Bapak ibu-ibu sekalian, namun menghafal Al-Quran hati-hati. Antarlah mereka ke rumah-rumah tahfiz, antarlah mereka ke pondok-pondok pesantren yang memang ada sanad keilmuan yang baik dan jelas. Jangan sampai kita antar anak kita ke rumah tahfiz atau pondok pesantren yang tidak punya sanad keilmuan yang jelas pula. Ya kan, karena ada indikasinya, ada ternyata orang yang menghafal Al-Quran pun kadang-kadang karena dia cuma dipaksa menghafal Al-Quran, tidak diberikan pemahaman tentang bernegara, tentang beragama yang baik dan benar, akhirnya menjadi teroris. Berapa banyak orang bisa menghafal Al-Quran, akhirnya membunuh sahabat Rasulullah. Berapa banyak orang bisa menghafal Al-Quran, akhirnya menjadi diberi cap teroris oleh negara. Maka oleh sebab itu Pak Bu sekalian, usahakan mencari rumah tahfiz atau pondok pesantren yang memang basis Al-Qur'annya bagus di sana dan sanad keilmuan pimpinan dan guru-gurunya itu juga jelas. Ini di awal masih ada kesempatan kita untuk mendaftarkan anak sekolah di pondok pesantren atau di rumah tahfiz atau di sekolah-sekolah lain. Jangan sampai salah pilih sekolah. Jangan sampai salah pilih rumah tahfiz. Jangan sampai salah pilih pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu Pak Bu sekalian ada yang baik, rata-rata baik, tapi ada juga tuh satu-satu yang buruk. Ada juga satu-satu yang mengajarkan radikal. Ada juga satu-satu yang mengajarkan tak boleh hormat kepada bendera. Tak boleh mengakui namanya Presiden Republik Indonesia. Yang ada itu adalah khilafah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau ada hajat niat, ya kan, dulu majelis taklim Masjid Darul Aman, ibu-ibunya sudah pernah sampai ke pondok pesantren saya. Saya asli orang warga Marsan Sejahtera. Rumah saya samping rumah Mendiang Opung, di belakang rumah Tewit. Di depan, jarak 50 meter dari masjid ini. Alhamdulillah 3 tahun terakhir saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pondok pesantren jauh di Gunung Sailan.
di Kampar Kiri. Malam tadi yang tampil itu adalah anak santriwati kita kelas 2 masih. Itu pun cadangan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing nanti seperti apa pondoknya, boleh bertanya. Kemarin rencananya pihak pengurus ada rencana datang ke pondok pesantren, tapi akhirnya ditunda. Karena saat itu anak-anak kami sedang mengikuti, banyak yang mengikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, promosinya cukup ya, panjang kali nanti promosinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi, anak-anak kita ini bisa menjadi investasi yang baik bagi kita di dunia dan di akhirat. Beda ya Pak Bu ya, kita investasi kita ini bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, tak berbatas waktu. Kalau kita didik dengan baik, kalau kita jadikan dia manusia paripurna, manusia terbaik, menghafal Al-Quran, rajin sholat, tinggi pula ilmunya, adabnya juga terpelihara, insya Allah dia akan memberikan kenyamanan bagi kita di dunia dan di akhirat. Tapi kalau sudah salah asuhan, seperti judul novel masa lalu itu siap-siaplah Bu Pak, di dunia kita merasai, di akhirat kita merasai juga. Di dunia makan hati, nanti di akhirat kita dibenamkan ke neraka jahanam. Maka hati-hatilah terhadap titipan Allah Subhanahu wa taala ini, jangan sampai salah asuh, jangan sampai kita salah menempatkan anak sekolahnya. Intinya minimal pastikan anak-anak kita bisa baca Al-Quran, pastikan dia rajin sholatnya. Kalau dia tidak rajin sholatnya, maka kita punya kewajiban, pertama menyuruh, yang kedua memukulnya. Jangan salah, KDRT di sini artinya adalah memukul dengan tidak benar. Kalau sesuai dengan yang hak, insya Allah itu masih di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah, kurang-kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.